Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita masih merasakan sekian nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran PAI, masih bahas tentang masalah kiamat kubro, dan kali ini kita akan bahas tentang neraka dan surga. Silakan buka halaman 63 pelajaran 14. Anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, neraka adalah tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang kufur, bagi orang yang tidak beriman, bagi orang kafir, yaitu mereka yang melanggar perintah Allah dan mendustakan para rasulnya. Jadi neraka adalah merupakan suatu tempat sebagai tempat untuk pembalasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas. Dikatakan dalam sebuah riwayat, seandainya percikan api neraka itu dijatuhkan ke bumi, maka akan habis terbakarlah bumi dan isinya, karena tidak mampu menahan panasnya neraka. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan neraka ini oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dijadikan sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Jadi batu dan manusia itu akan menjadi bahan bakarnya neraka, sehingga bahan neraka itu akan semakin panas dan panas. Bukan kayu seperti sekarang berada di dunia, bahan bakarnya api itu dari kayu. Tapi kalau di neraka bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Surah At-Tahrim ayat 6. Apakah kita akan sanggup merasakan siksanya api neraka? Bahkan kita saja di dunia tersengat oleh api ya. Api dunia itu saja udah panas, bahkan kita pun merasa kesakitan dengan api yang ada di dunia, apalagi dengan api neraka, yang mana api neraka ini berlipat ganda panasnya dibandingkan api dunia. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian neraka itu ternyata ada penjaganya, ada tingkatan-tingkatannya, ada nama-namanya. Maka kita akan bahas kali ini tentang bagaimana keadaan atau bagaimana malaikat yang menjaga neraka ini. Pintu-pintu neraka dijaga oleh para malaikat yang kekar. Jadi malaikat yang menjaga neraka ini malaikat yang kekar dan kejam. Ya,
kalau di dunia sekejam-kejamnya orang itu mungkin masih ada rasa takut, ya, masih ada rasa takut, bahkan masih ada kelemahannya. Tapi kalau malaikat, ya, kekar dan kejam, itu nggak ada manusia yang bisa mengalahkannya, ya. Nggak ada yang bisa berani sama malaikat. Tapi kalau manusia di dunia sekejam-kejam manusia masih ada yang berani. Tapi kalau malaikat yang kekar kejam, ya, manusia tidak ada yang bisa, tidak ada yang berani dengan malaikat. Mengerikan. Mereka berjumlah 19 malaikat. Ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Dan setiap satu malaikat mempunyai kekuatan seluruh manusia yang berada di bumi ini. Satu malaikat, ya, satu malaikat ini mempunyai kekuatan seluruh manusia yang berada di bumi. Baru satu. Belum 19 orang. Belum 19 malaikat. Maka bagaimana kuatnya mereka? Apalagi manusia. Tinggal dipegang, lempar, ya, itu apa? Nggak seberapa. Karena apa? Karena malaikatnya badannya kekar, kuat, ya, bahkan bisa melebihi sekian banyak manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. 'alaiha tis'ata asyar." Aku akan masukkannya ke dalam neraka Sakor. Apakah kamu tahu apakah neraka Sakor? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ini surah Al-Mudaththir ayat 26 sampai 30. Kemudian tingkatan dan nama-nama neraka. Jadi neraka mempunyai tingkatan dan mempunyai nama. Dan setiap tingkatan itu panasnya berbeda-beda. Semakin dalam mendekati dasar neraka, maka panas akan semakin menjadi-jadi. Panas yang dirasakan manusia juga berbeda tergantung dosa yang telah mereka lakukan. Jadi tingkatan, ya, semakin dalam neraka maka semakin panas. Dan siksaan panasnya api neraka itu tergantung sesuai dengan sesuai dengan dosa yang telah ia lakukan. Di antara nama-nama neraka dan tingkatannya ialah Bi'sal, Masir, Bi'sal Mihad, Hafirah, Hamiyah, Hutomah, Jahannam, Jahim, Sa'ir, Sahirah, Sakor, dan Wail. Dan adapun orang-orang munafik, mereka berada di tingkat neraka yang paling bawah. Orang-orang munafik itu berada di tingkatan dasar neraka, di keraknya api neraka. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka paling bawah. Nah, inilah jadi orang munafik yang antara hati dan perbuatannya itu berbeda. Ya. Dia muslim, dia ngakunya Islam tetapi benci dengan Islam. Itu munafik. Sebagaimana pernah yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang munafik itu sholat bareng bersama Rasulullah paling depan. Tapi apa? Tapi dia sholat itu hanya untuk mencari muka, supaya dianggap sebagai orang yang yang soleh, yang baik. Tapi di belakangnya dia benci kepada Islam, karena dia mencari keamanan di dalam Islam ini, di dalam agama Islam. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, penghuni neraka. Siapa sajakah yang akan menghuni neraka? Siapakah mereka orang-orang yang akan menghuni neraka? Penghuni neraka terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang kekal dan golongan yang tidak kekal. Golongan yang akan kekal di dalam neraka ialah ada 4. Jadi 4 golongan yang dia nanti akan kekal di neraka. Perhatikan, ya, ini harus
dihafalkan. Golongan orang yang akan kekal di neraka itu ada 4. Yang pertama orang yang musyrik. Apa itu musyrik? Musyrik yaitu orang yang menyekutukan Allah dalam beribadah. Dia beribadah pada Allah juga pada selain Allah juga. Jadi orang musyrik itu dia bisa jadi dia seorang muslim, tetapi dia itu udah musyrik. Kenapa? Karena dia selain menyembah Allah, tapi dia juga meminta atau bersandar pada selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, kafir. Yaitu orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ia mendustakan semua syariat Islam. Jadi dia tidak mau masuk Islam. Dia mendustakan syariat Islam. Dia tidak beriman kepada Allah, maka dia kafir. Maka orang selain Islam, maka mereka adalah orang kafir karena mereka menolak ajaran Islam. Yang ketiga, munafik, yaitu orang yang pura-pura beriman padahal hatinya itu kafir dan mengingkari agama Allah. Dia pura-pura karena dia mungkin mencari keamanan, atau bisa jadi dia biar dianggap sebagai orang hebat, tapi sebenarnya di sana itu dia tuh benci dengan Islam itu, sehingga ketika suatu saat dia tuh beramal tidak lihat orang lain, maka dia seenaknya dalam beramal. Karena apa? Niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena manusia. Kemudian yang keempat, orang yang selalu taat kepada pemimpin yang sesat. Orang yang selalu taat kepada pemimpin yang sesat. Jadi dia selalu mengikuti pemimpinnya, meskipun sesat dia ikutin. Dia tidak berusaha untuk menasihati, dia tidak berusaha untuk meninggalkan ketika pemimpin itu benar-benar udah keluar dari syariat Allah. Ya, ini 4 golongan ini dia akan masuk neraka kekal. Kenapa? Karena dia melakukan itu, perbuatan tersebut dengan kesadaran sendiri, dan dia benar-benar menolak atau dia tidak mengakui tentang keilahian Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka cenderung lebih kepada mementingkan hawa nafsu mereka masing-masing. Dan mereka yakin, dan mereka merasa bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah benar. Kemudian yang kedua, golongan yang tidak kekal di neraka. Siapa mereka? Orang yang tidak kekal di neraka adalah mereka orang-orang yang beriman tapi juga bermaksiat ketika di dunia. Contohnya orang yang sombong, kemudian membunuh sama muslim. Dia masih muslim tapi dia karena mungkin emosi atau dia sedang bermasalah, kemudian apa? Dia terbawa emosi kemudian melakukan kekerasan, bahkan sampai pembunuhan. Dia meskipun dia berdosa besar, tapi selama dia masih mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak keluar dari Islam, maka dia masih muslim dan dia masih ada kesempatan untuk masuk surga. Kemudian ketiga, pemakan riba. Ya, pemakan riba atau bunga, ya. Yaitu apa? Dia menghutangi, seperti dia menghutangi tapi dia minta lebih. Pokoknya dia menghutangi seseorang uang 10.000 tapi kembalinya 11.000. Itu namanya riba. Riba. Kemudian yang keempat, pelukis yang melukis makhluk yang bernyawa. Nih, melukis. Jadi melukis makhluk yang bernyawa itu nggak boleh. Ini termasuk perbuatan maksiat. Maka hendaklah kita hindari. Karena apa? Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang selalu memamerkan auratnya. Nih, auratnya laki-laki dari mana? Yo, laki-laki dari pusar sampai lutut. Ya. Kemudian untuk perempuan, semua anggota tubuh adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Maka selain itu harus ditutup. Maka ketika setiap kali keluar ketemu orang yang bukan mahramnya, maka anggota tubuh yang merupakan aurat harus ditutup. Apalagi seorang perempuan harus jaga diri. Setiap keluar rumah hati-hati auratnya jangan sampai terbuka. Yang keenam, orang yang menyiksa hewan. Orang yang menyiksa hewan, seandainya harus kita bunuh, harus kita bunuh, jangan disiksa. Seandainya itu adalah binatang yang mengganggu kita. Nah, kemudian
orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Nih, orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dia menuntut ilmu niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya adalah kepada selain Allah. Maka dia berdosa. Dia berdosa. Nah, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa penjelasan tentang masalah penghuni neraka. Kemudian selanjutnya, siksa neraka. Bentuk siksaan bagi manusia di dalam neraka berbeda-beda, tergantung pada besar dan kecilnya dosa yang selama di dunia lakukan. Manusia yang paling ringan hukumannya di neraka adalah yaitu seorang yang ketika dipakaikan terompah atau sandal dari neraka, niscaya kepalanya kan mendidih. Ini siksaan yang paling ringan di neraka. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna adna ahlin nari adaban yanta'ilu na'laini minan nari yaghli dimaghuhu min hararati na'laihi. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah seseorang dipakaikan sepasang sandal dari api neraka, kemudian kepalanya mendidih disebabkan panasnya kedua sandal itu. Kemudian ada beberapa bentuk siksaan yang akan dialami oleh manusia di neraka nanti. Yang pertama, terbakarnya kulit. Kulit adalah anggota tubuh yang paling merasakan sakit jika dibakar atau tergores. Ketika kulit itu sudah terbakar, maka Allah akan menggantikan dengan kulit yang baru. Dan ini akan dilakukan secara berulang-ulang. Ketika dia dibakar, kemudian kulitnya hangus, kemudian digantikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sohr, yaitu cairan yang panasnya melebihi panas di dunia. Ia dituangkan ke kepala sehingga perut dan seluruh isinya hancur. Masya Allah ya. Naudzubillah ya. Yaitu cairan yang panasnya melebihi panas di dunia, dituangkan ke kepala sehingga perut dan seluruh isinya hancur. Sangat mengerikan. Yang ketiga, al-lahfu. Pada hari kiamat, al-lahfu itu adalah pada hari kiamat nanti orang-orang kafir akan dibutakan, ditulikan dan dibisukan. Kemudian 4, as-sohbu, yaitu pada hari itu muka-muka mereka akan diseret. Jadi mereka akan diseret ke muka-muka mereka. Jadi sebagai bentuk penghinaan kepada penghuni neraka. Mereka akan diseret oleh para malaikat. Diseretnya bukan tangannya, tapi mukanya mereka diseret. Kemudian dilemparkan ke neraka. Kemudian kelima, muka para penghuni neraka menjadi hitam, bahkan lebih hitam daripada gelapnya malam. Saking panasnya api neraka dibakar setiap saat sampai kulitnya hitam. Kemudian keenam, tubuh penghuni neraka akan menjadi besar, lalu api masuk ke dalam tubuh mereka dan membakar semua isinya. Yang tujuh, penghuni neraka akan dipanggang seperti daging yang dibakar. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keadaan bagaimana orang-orang kafir dan orang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan siksaan di neraka. Kemudian mereka juga akan memakan makanan dan minum suatu minuman yang akan merusak anggota tubuh mereka. Di antara makanan pohon neraka adalah makanan yang berupa duri. Dia makan berupa duri. Yang kedua, az-zakum, yaitu makanan yang apabila dimakan maka perut akan mendidih dan hancur.
Yang ketiga, gisrin, yaitu makanan dari kulit yang sudah membusuk. Adapun minumannya penghuni neraka adalah hamim, yaitu air yang panasnya sudah pada puncaknya. Jadi sangat panas banget ya. Jadi air tersebut sangat panas, sangat mendidih sampai pada puncak ya, sangat mendidih. Kemudian sodid, yaitu minuman yang berasal dari nanah dan darah. Minuman mereka adalah nanah dan darah. Kemudian gusak, yaitu minuman yang berasal dari keringat penduduk neraka sendiri. Yang keempat, muhl, yaitu minyak yang sangat panas. Ini adalah hidangan ya, hidangan bagi para penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik, dan sangat mengerikan. Maka ini adalah sebuah ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya untuk berhati-hati dalam beramal. Ketika kita salah melangkah di dunia ini, maka rasa sakit, merasa siksaan itu akan kita rasakan ketika berada di akhirat nanti. Maka mari kita perbaiki amal kita. Hati-hati dalam beramal. Perbanyak amal kebaikan sehingga akan menjadi bekal menuju akhirat nanti, dan kita mudah-mudahan diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dari api neraka dan menjadi ahlu surga, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian apa yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.